Untuk Bapak Alif Nuryanto, Magister Humaniora, staf ahli Subdit Kelembagaan Kemenak, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Sudah aman, Pak Alif. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan. Sebelumnya mohon maaf sedikit atau telat bergabung pada kesempatan kegiatan kali ini karena ada satu dan lain hal. Namun alhamdulillah pada siang hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Ibu Imas, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat apa yang sudah disampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mungkin sudah ada beberapa yang kenal, ini sepertinya beberapa peserta yang juga sering berkomunikasi intens dengan saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat pertemuan pada siang hari ini. Izin kami menggantikan pimpinan karena pimpinan sedang berada dinas di luar negeri yang pada kesempatan kali ini belum bisa membersamai Bapak Ibu sekalian. Tentu kami berharap mudah-mudahan di lain waktu bisa membersamai kegiatan bersama dengan Bapak Ibu. Izin untuk share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, pertama seperti yang disampaikan untuk materi pada siang hari ini terkait dengan bagaimana strategi sukses alih bentuk perguruan tinggi keagamaan. Mungkin karena saya lihat tadi ada peserta dari swasta dan negeri sepertinya, tapi saya pada kali ini hanya membuatkan slide yang nanti berhubungan dengan swasta, PTK swasta, namun jika ada nanti diskusi terkait dengan alih bentuk yang negeri juga bisa disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa perubahan bentuk menjadi keinginan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan mutu tentunya. Nah, perubahan bentuk sebagaimana yang ada pada Kementerian Agama, perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan itu didasarkan pada PMA tahun 2022 nomor 15 tentang pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi keagamaan swasta. Nah, di sini bahwa semua atau proses perubahan bentuk yang sudah dimulai sejak tahun 2022 itu berdasarkan PMA ini, di mana kalau kita lihat secara definisi bahwa pendidikan tinggi keagamaan adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai ilmu rumpun pengetahuan. Sedangkan perguruan tinggi keagamaan adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan. PTK swasta adalah PTK yang didirikan atau diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, ini yang sering perlu kita pahami bersama bahwa ada sebuah perbedaan antara perguruan tinggi pengelolaan, ada perbedaan pengelolaan antara perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama dengan pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian lain. Nah, bagi Bapak Ibu yang menyelenggarakan atau melaksanakan pendidikan tinggi dengan perizinan dari Kementerian Agama, maka itu adalah perguruan tinggi yang berada
di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa jenjang penamaan sebuah perguruan tinggi, diantaranya ada 3, di lain nanti ada akademi dan lain sebagainya. Ada sekolah tinggi itu adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat juga dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Nah, jadi sekolah tinggi itu adalah menyelenggarakan satu rumpun ilmu keagamaan. Kemudian ada institut. Institut adalah perguruan tinggi keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Nah, tentu ada tingkatan yang kemudian yang kita sebut dengan universitas, yaitu PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama serta rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Nah, tentu definisi ini adalah definisi sekolah tinggi, institut, dan universitas pendidikan tinggi keagamaan. Jadi mungkin nanti definisi universitas, institut, dan sekolah tinggi di Kemendikbud ada sedikit perbedaan terkait dengan PTK-nya ini. Nah, tujuan daripada perubahan bentuk, nah tentu yang pertama adalah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan. Nah, ini akses ini juga menjadi penting di mana masih banyak wilayah dan daerah yang secara akses sangat kurang, namun juga ada beberapa wilayah dan daerah yang aksesnya cukup padat. Kemudian meningkatkan daya jangkau pemerataan dan sebaran PTK, meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan, meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan masyarakat. Nah, tujuan perubahan bentuk ini menjadi penting dibuat oleh Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan mengajukan perubahan bentuk terkait dengan bagaimana sebenarnya tujuan dari penyelenggaraan pendidikan keagamaan Bapak Ibu sekalian. Nah, jenis perubahan bentuk antaranya ada sekolah tinggi menjadi institut, karena di Kementerian Agama itu belum ada akademi, tidak ada akademi, jadi ada sekolah tinggi menjadi institut dan institut menjadi universitas. Nah, ini yang selalu menjadi keinginan dari beberapa perguruan tinggi untuk bertransformasi perguruan tinggi, baik dari sekolah tinggi menjadi institut ataupun institut menjadi universitas. Nah, kemudian ada perubahan lain, yaitu perubahan penyelenggara PTKS. Jadi biasanya ada perubahan bagi penyelenggara. Jadi biasanya ada alih kelola atau perubahan pengelola terhadap penyelenggara perguruan tinggi keagamaan. Kemudian yang kedua ada perubahan domisili, mungkin ada perubahan perpindahan dari domisili A ke domisili B. Ini juga masuk kepada perubahan lain. Kemudian ada perubahan nama PTKS. Nah, ini juga mungkin ada perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian yang mengalami perubahan nama. Ini ada beberapa kasus yang juga 3 item ini terjadi. Ada perubahan penyelenggaraan, perubahan domisili, kemudian ada perubahan nama perguruan tinggi keagamaan. Kemudian apa saja sebenarnya yang menjadi syarat perubahan bentuk?
ada kualifikasi minimum pendidikan dosen. Tentu ini menjadi sangat penting dan beberapa syarat ini itu harus bisa diakses atau sudah ada pada pangkalan data pendidikan tinggi, termasuk dengan kualifikasi minimum pendidikan dosen. Nanti secara rinci kita akan lihat di slide terakhir bagaimana sebenarnya syarat-syarat pada masing-masing kualifikasi. Nanti ada kualifikasi pendidikan S2, ada kualifikasi pendidikan S3 berapa jumlahnya. Kemudian ada kualifikasi minimum kepangkatan akademik. Jadi nanti juga ada syarat minimum, asisten ahli minimal berapa dosennya, lektor berapa dosennya, lektor kepala, dan guru besar. Itu juga menjadi persyaratan yang harus kita penuhi. Kemudian ada rasio jumlah dosen dan mahasiswa. Ini juga menjadi penting bagaimana antara dosen dan mahasiswa itu memiliki rasio yang memadai, tidak lebih ataupun tidak kurang, sehingga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian juga ada syarat terkait dengan jumlah mahasiswa. Ini juga menjadi penting ketika berubah menjadi institut dan berubah menjadi universitas, ada jumlah syarat minimum kemahasiswaan yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Kemudian ada jumlah dan jenis program studi dan atau fakultas. Ini selain itu juga ada jumlah minimum prodi, berapa institut dan berapa prodi yang harus dimiliki oleh universitas. Apakah institut bisa hanya memiliki satu rumpun ilmu atau fakultas atau universitas minimal harus berapa rumpun ilmu. Kemudian jumlah tenaga kependidikan ini juga menjadi penting karena ini menjadi salah satu tolak ukur juga untuk mutu dan kualitas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi terkait dengan jumlah tenaga kependidikan. Kemudian juga ada peringkat akreditasi program studi. Nah, ini juga menjadi penting bahwa syarat perubahan bentuk itu harus seluruh program studi sudah terakreditasi dan juga institusinya juga harus terakreditasi. Kemudian sarana dan prasarana, nanti kita akan melihat bagaimana syarat-syarat detail terkait dengan perubahan bentuk. Lahannya ada berapa, ruang kelas punya berapa, kemudian sarana pembelajaran, laboratoriumnya, nah itu nanti juga menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh masing-masing perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan perubahan bentuk. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanisme usulan perubahan bentuk. Yang pertama bahwa tentu usulan perubahan bentuk ini diselenggarakan oleh diusulkan oleh penyelenggara, dalam hal ini yayasan, pada Menteri Agama. Kemudian layanan usulan yang tahap kedua, layanan usulan perubahan bentuk PTKIS, ini untuk swasta di Kementerian Agama, untuk di Pendis, itu dilakukan 1 tahun 2 kali periodenya, yaitu yang pertama adalah Maret April, yang kedua adalah Agustus September. Jadi 2 periode ini itu adalah periode yang dibuka aplikasi pendaftaran untuk usulan perubahan bentuk PTKIS. Jadi kalau bulan kemarin, Maret April itu sudah banyak beberapa perguruan tinggi sudah mengajukan perubahan bentuk. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin mengajukan dan belum, maka periodenya adalah periode Agustus September di beberapa bulan ke depan. Nah, kemudian ada proposal perubahan bentuk terdiri dari dokumen akademik. Nah, nanti menyesuaikan dengan edaran direktur, seluruh proposalnya diupload melalui aplikasi. Bagaimana sistematika proposal yang sudah ditentukan dalam surat edaran tersebut.
Kemudian seluruh usulan perubahan bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut dan institut menjadi universitas akan dilakukan penilaian dokumen dan lapangan yang akan dilakukan oleh tim penilai. Jadi nanti setelah penilaian dokumen, Bapak Ibu mengupload dokumen yang sudah dibuat, proposal, kemudian diupload, ada tim yang akan menilai secara offline dokumen Bapak Ibu sekalian, yang kemudian ketika memenuhi syarat dan memenuhi kelayakan akan dilakukan visitasi lapangan ke tempat Bapak Ibu sekalian. Akan dilakukan penilaian terhadap bukti-bukti otentik, apakah data-data yang ada pada proposal Bapak Ibu sekalian lampirkan itu terbukti dan ada di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai proposalnya bagus, isinya bagus, tapi kenyataannya di lapangan tidak ada. Nah, ini yang tidak sesuai, maka perlu ada pembuktian lapangan. Karena terkadang ada orang yang bangunannya bagus, secara fisik, secara tata kelolanya bagus, tapi kurang pandai dalam menampilkan kecantikannya, sehingga proposalnya terlihat kurang bagus. Tapi ada yang dalam kondisi realitanya pas-pasan, tapi bisa menampilkan sesuatu dalam bentuk proposal yang sangat luar biasa. Nah ini makanya dua hal ini yang menjadi pertimbangan agar belum adanya visitasi lapangan untuk pembuktiannya. Nah, kemudian dalam hal usulan belum memenuhi syarat, maka Kementerian Agama akan menyampaikan catatan hasil penilaian kepada badan penyelenggara. Apabila dalam proses penilaian dokumen dan lapangan, jika nanti kok ada data-data atau persyaratan yang belum terpenuhi, maka dari kami, dari Kementerian akan bersurat memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk memperbaiki. Nah, kemudian terakhir, Badan Penyelenggara PTKIS diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan pemenuhan persyaratan pada periode berikutnya. Kalau nanti sudah dilakukan proses penilaian dan ada perlu perbaikan, maka Bapak Ibu jangan khawatir, tetap bisa untuk mengajukan pada proses berikutnya. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana usulan perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan yang ada khususnya di Direktorat Pendidikan Islam atau Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terkait dengan penyelenggaraan mekanisme usulan perubahan bentuk perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah rincian persyaratan perubahan bentuk. Nah, ini detailnya, data-data yang harus terpenuhi di lembaga Bapak Ibu sekalian, khususnya data yang harus ada pada pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, semua data ini itu harus muncul atau harus terbukti disampaikan. Kita akan melakukan checking data dokumen terkait dengan angka ini jika sudah terlaporkan pada pangkalan data pendidikan tinggi. Seperti kualifikasi pendidikan dosen. Untuk menuju sekolah tinggi menjadi institut, maka Bapak Ibu harus minimal memiliki magister 20 orang. Kemudian doktor minimal harus punya 4 orang. Jadi total dosen berarti kalau institut itu minimal Bapak Ibu harus memiliki minimal 24, yang kualifikasi pendidikan S2-nya minimal 20, doktornya ada. Kemudian yang institut menjadi universitas minimal magister 30, minimal doktornya 6. Sehingga Bapak Ibu totalnya minimal harus punya 36 dosen dengan kualifikasi 30 magister dan 6 doktor. Kemudian ada kualifikasi kepangkatan akademik yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian.
Dan kita biasanya melakukan checking datanya adalah melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Ada asisten ahli. Untuk asisten ahli, perubahan sekolah tinggi menjadi institut, maka minimal harus 12 orang. Lektornya minimal 12 orang. Jadi asisten ahli dan lektor minimal 12. Totalnya total tadi 24. Kemudian lektor kepalanya kosong, guru besarnya kosong. Nah, ini boleh ada, boleh tidak. Atau boleh nanti combine. Ternyata ada 10 lektor, kemudian ada 2 lektor kepala, nah itu bisa digabung, itu menjadi syarat yang terpenuhi. Kemudian untuk persyaratan institut ke universitas, asisten ahli minimal 18 orang, kemudian lektornya minimal 34 orang, lektor kepala 3 orang, guru besar 1 orang. Nah, untuk dalam PMA 2020 ini, 15 tahun 2022 ini, lektor kepala dan guru besar kalau tidak terpenuhi nanti ada mekanisme kerjasamanya. Nah, semua data tadi, Bapak Ibu sudah punya dosen NIDN di Pendikti, NIDN maupun NIDK, maka semuanya harus dicek, harus diupdate di pangkalan datanya. Yang harusnya sudah asisten ahli, maka harus terupload asisten ahlinya. Yang seharusnya lektor, maka lektornya harus terupload. Yang seharusnya lektor kepalanya harus terupload. Yang seharusnya guru besarnya juga sudah terupload di PDDikti. Karena banyak teman-teman yang datanya masih belum terupdate secara kontinu, secara terus-menerus. Karena kadang dosen sudah punya kepangkatan lektor, tapi dosennya nggak lapor, akhirnya operator juga tidak mengupdate di pangkalan data. Atau sudah doktor, tapi ternyata di pangkalan datanya juga belum terupdate karena misinformasi dan lain sebagainya. Kemudian juga yang berikutnya ada rasio jumlah dosen dan mahasiswa. Ini juga menjadi penting karena penyelenggaraan yang baik tentu rasio dosen dan mahasiswa juga terpenuhi untuk sekolah tinggi menjadi institut maupun institut menjadi universitas. Rasio dosen dan mahasiswa rata-rata 1/45 orang. Nah, kemudian berikutnya ada jumlah minimal mahasiswa. Jumlah mahasiswa untuk sekolah tinggi menuju institut itu minimal 480. Jadi Bapak Ibu harus memastikan yang ingin berubah sekolah tinggi menjadi institut, maka total mahasiswa yang dimiliki, mahasiswa aktif, dan mahasiswa yang sudah lulus dihitung, tapi ini adalah jumlah mahasiswa aktif minimal 480. Kemudian untuk mahasiswa institut ke universitas, maka minimal mahasiswa adalah 1.000. Nah, sekali lagi, semua data ini akan kami cross-check, kami detail, kami cek pada pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, kalau di antara ABC ini Bapak Ibu sudah memenuhi, bisa bertahap, berarti sudah bisa persiapan perubahan bentuk. Tapi selanjutnya kita lihat slide berikutnya dulu. Jumlah program studi atau fakultas. Nah, untuk program S1, sekolah tinggi menjadi institut, itu minimal memiliki 4 program studi. S1, kemudian pasca sarjana tidak wajib, kalau ada, yaitu menjadi lebih baik. Kemudian, untuk universitas, itu ada 6 program studi, atau yang terdiri dari 3 fakultas, kemudian harus memiliki 1 program studi pasca sarjana. Nah, ini terkadang yang menjadi keinginan besar, ada kampus yang ingin merubah bentuk menjadi universitas, prodi S1-nya sudah cukup, tapi ternyata pasca sarjananya belum boleh. Karena
Untuk universitas wajib memiliki 1 program studi pasca. Nah, kemudian jumlah tenaga kependidikan untuk sekolah tinggi menjadi institut paling sedikit 12 orang. Jadi tendiknya Bapak Ibu mulai dari laboran, operator dan sebagainya itu minimal paling sedikit 12 orang. Untuk universitas paling sedikit 18 orang. Saya kira di tempat Bapak Ibu sekalian tercukupi kalau terkait dengan tenaga kependidikan. Kemudian untuk status akreditasi program studi. Untuk nilai A unggul, baik, dan baik sekali. Untuk institut itu tidak ada kewajiban, tapi semua harus terakreditasi. Tapi untuk baik sekali, B unggul atau A tidak ada syarat. Tapi untuk universitas minimal memiliki nilai A unggul, B atau baik sekali minimal 2 program studi. Jadi di antara 6 itu maka Bapak Ibu harus punya 2 program studi yang sudah terakreditasi A unggul, baik atau baik B atau baik sekali, minimalnya 2 program studi. Ini juga menjadi kendala biasanya bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki 2 ini, biasanya perlu melakukan percepatan. Nah, kemudian ini ada sarana dan prasarana yang juga harus dipenuhi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan lahan. Lahan untuk institut itu minimal paling sedikit 8.000, untuk universitas paling sedikit 10.000 atau 1 hektar. Nah, ini juga menjadi syarat penting Bapak Ibu sekalian bahwa lahan atau tanah yang ada yang diusulkan itu adalah tanah atau lahan yang sudah bersertifikat atas nama lembaga atau yayasan sebagai penyelenggara perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Ini namanya atau sertifikatnya sudah beratas nama, bukan atas nama pribadi. Kemudian gedung untuk ruang kuliah minimal 2 meter persegi kali atau per mahasiswa. Jadi ruang kelas atau ruang gedung Bapak Ibu minimal memiliki 2 meter per mahasiswa. Jadi kalau mahasiswanya sekian ribu, maka kalikan 2 meter kepentingan untuk masing-masing mahasiswa. Kalau punya 480 mahasiswa untuk syarat minimum institut, maka 480 dikalikan 2 meter, akan ketemu dengan 960 minimal yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti bisa di proses pembelajarannya pagi siang, maka kan seperti itu. Kemudian yang universitas ada 2 kali 2 meter juga kali per mahasiswa. Kalau mahasiswanya minimal universitas adalah 1.000, maka juga 2 meter kali 1.000. Nah, kemudian ruangan administrasi sedikitnya Bapak Ibu sekalian harus memiliki 4 meter persegi per orang. Jadi Bapak Ibu untuk ruang kantor atau administrasi dikalikan nanti beberapa orang yang ada kali 4 meter persegi, baik itu yang institut maupun universitas. Kemudian ruang perpustakaan, ini juga menjadi penting, 200 meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa. Jadi masing-masing institut dan universitas minimal memiliki 200 meter persegi sebagai sebuah lahan untuk ruang perpustakaannya yang sudah tersedia.
Kemudian ruang komputer, lab, dan sarana praktikum dan penelitian. Ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi. Jadi nanti labnya apa saja yang ada, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan atau masing-masing prodi yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada ruang dosen tetap, itu minimal 4 meter persegi juga. Jadi nanti dikalikan 4 meter kali dosen tetap yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga menjadi penting Bapak Ibu untuk mempersiapkan data-data detail ini agar nanti pada saat dilakukan visitasi lapangan semuanya memang sudah ada dan siap untuk melakukan perubahan bentuk. Kemudian koleksi buku perpustakaan. Koleksi buku perpustakaan ini paling sedikit minimal 200 judul buku per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi. Jadi 200 judul buku itu merupakan 200 buah untuk per prodi. Jadi kalau Bapak Ibu punya 4 prodi minimal 800, kalau punya 6 prodi berarti minimal 1.200. Nah, ini adalah syarat minimal. Tentu kita berharap kita bisa menyiapkan dokumen dan data yang melebihi daripada syarat minimal. Sehingga Bapak Ibu bisa lebih, kalau memang bisa maksimal, masing-masing prodi 300, masing prodi 400, bisa menyajikan data itu tentu lebih baik. Jangan sampai kita menyiapkan data itu, data yang selalu minimal, meskipun itu juga memenuhi syarat, tapi baiknya Bapak Ibu menyiapkan dokumen-dokumen ini adalah data-data yang melebihi daripada standar minimal yang ada. Kemudian koleksi atau akses jurnal. Jadi paling sedikit Bapak Ibu memiliki satu koleksi jurnal terindeks sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Jadi nanti masing-masing prodi memiliki koleksi jurnal yang kemudian Bapak Ibu telah melakukan langganan selama 3 tahun terakhir, dan Bapak Ibu memiliki buku atau jurnal yang ada itu sebanyak 3 tahun terakhir. Kalau 1 tahun itu masing-masing jurnal terbit selama 2 kali, maka sekali 3 tahun Bapak Ibu minimal harus memiliki 1 koleksi jurnal, berarti 2 kali 6 terbitan, 2 kali 3, berarti 6 kali terbitan salah satu jurnal terindeks. Berarti kalau itu untuk masing-masing prodi, berarti prodi A, prodi B, prodi C harus memiliki koleksi jurnal yang sama. Nah, ini semua yang harus dipersiapkan. Makanya Bapak Ibu dari sekarang untuk akses jurnal, apakah nanti koleksi-koleksi ini ditanya? Ya iya, nanti pada saat ada visitasi lapangan, maka data-data ini akan dilihat dan ditanya mana koleksi atau akses jurnalnya, mana buku perpustakaannya, mana ruang-ruang pembelajaran, mana ruang dosen, semua akan dipastikan. Kalau ketemu tim visitasi yang rigid dan detail, ya semuanya akan ditanya detail, diukur dan lain sebagainya. Ini yang perlu diantisipasi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu, mekanisme usul perubahan bentuk PTKIS itu berdasarkan edaran Direktur Diktis nomor B6441 di J1.1/2 tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang memiliki mekanisme ini. Kalau belum ada, mungkin nanti saya akan share ke menu chat. Nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Nah, untuk yang
Nah, ini adalah mekanisme usul perubahan bentuk PTKIS. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah, ini adalah sistematika proposalnya. Terlihat ya. Sistematika penyusunan proposal perubahan bentuk PTKIS. Ada cover, ada proposal, kemudian identitas pengusul, ada surat permohonan badan penyelenggara, kemudian surat pernyataan bermeterai atas kebenaran dokumen. Nah, ini juga yang menjadi penting dan juga jangan terlewatkan, ada rekomendasi dari Kopertais, kemudian surat persetujuan dari Senat kampus. Kemudian di sini ada latar belakang, sudah dijelaskan detail, ada latar belakang, tujuan, kemudian bab 2-nya ada kondisi objektif. Saat ini, kondisi objektif di tempat Bapak Ibu sekalian, yang pertama terkait dengan zonasi. Nah, ini juga bisa mendeskripsikan terkait dengan peluang dan tantangan. Tadi kata Bu Imas juga bagaimana peluang dan tantangan perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian dalam menyuguhkan sebaran lembaga pendidikan dan lapangan pekerjaan. Ini juga menjadi penting, menjadi bahan evaluasi bagi tim penilai. Kemudian kelembagaan ini mendeskripsikan tentang fakultas, kemudian program studi, struktur organisasi yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada SDM tadi yang disampaikan, kualifikasi pendidikan, jumlah dosen, jabatan fungsional, dan lain sebagainya. Kemudian ada secara akademik mendeskripsikan capaian peningkatan akreditasi institusi dan program studi. Tentu ini juga ada capaian prestasi akademik dosen dan mahasiswa. Jadi nanti juga ditampilkan bagaimana capaian-capaian prestasi akademik yang dimiliki oleh masing-masing dosen dan mahasiswa di tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian sarana dan prasarana tadi menggambarkan tentang bagaimana kondisi lahan, tanah, ruang kuliah, administrasi, perpustakaan, komputer, lab, praktikum, ruang dosen, koleksi buku, dan akses jurnal yang ada. Kemudian ada pembiayaan, nah ini juga menjadi penting bagaimana di proposal Bapak Ibu juga bisa mendeskripsikan sebuah sumber pendanaan, status pengelolaan, kinerja program, dan anggaran selama 3 tahun terakhir. Kemudian di bab 3 yaitu rencana pengembangan untuk pembangunan nasional. Yang pertama yaitu visi dan misi PTKI. PTK mendeskripsikan visi dan misi PTKI setelah perubahan bentuk. Jadi visi yang ditampilkan di sini nanti itu bukan visi Bapak Ibu saat ini, tapi yang dimunculkan di di proposal itu adalah visi dan misi setelah Bapak Ibu berubah bentuk, bukan visi misi yang lama. Tapi ini adalah visi misi Bapak Ibu ketika berubah bentuk nanti. Jadi ingat, ini yang sering menjadi catatan kemarin, karena visi dan misi itu masih visi misi yang lama. Jadi nanti pasti akan ada pertanyaan dari tim penilai, apa yang membedakan antara visi misi Anda yang lama dengan visi misi yang baru. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan ketika melakukan atau dilakukan visitasi di lapangan. Misi ini menjadi penting karena ini merupakan pedoman Bapak Ibu sekalian untuk melangkah dalam menyelenggarakan perguruan tinggi. Kemudian distingsi ini juga mendeskripsikan perbedaan atau apa yang menjadi pembeda perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian dengan perguruan tinggi lain, minimal melakukan benchmarking 3 perguruan tinggi pada level di atas. Nah, kemudian ada proyeksi dan strategi pengembangan. Nah, ini mendeskripsikan proyeksi dan strategi pengembangan PTKIS dan milestone 5 tahun pertama setelah berubah bentuk.
hingga tahun 2045. Kemudian ada program kinerja berkelanjutan, mendeskripsikan beberapa program kerja berkelanjutan setelah BPJS berubah bentuk. Jadi proposal tadi nanti adalah isiannya itulah gambaran-gambaran yang akan Bapak Ibu lakukan ketika berubah bentuk. Nah, kemudian penutup, kemudian nanti ada daftar lampiran yang perlu dilengkapi, ada 15 item yang perlu Bapak Ibu lengkapi semuanya, terkait dengan SK pendirian, sertifikat, akreditasi, SK penyelenggaraan prodi, sertifikat akreditasi prodi, pernyataan jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah rasio dosen dan mahasiswa, dan lain sebagainya sampai pada dokumen sarana dan prasarana. Nah, yang dokumen sarpras ini terkait lahan itu, sekali lagi, sertifikat lahan SHM atas nama Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kira ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan regulasi yang mengatur tentang perubahan bentuk yang ada pada perguruan tinggi keagamaan Islam, khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan juga berdasarkan PMA nomor 15 tahun 2020. Saya kira sekian Mbak Hani, moderator yang saya hormati. Mungkin jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu dikonfirmasi, disilahkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.